Ucapkan aja alhamdulillah dan terima kasih ya. Kalau itu Anda anggap bisa mengangkat marwah agama Anda, silakan aja. Silakan. Saya juga dong dilaporin, kan ya saya yang ngeludain. Ya itu dia makanya. Nah, laporin dong. Silakan, silakan. Itu hak Anda untuk melapor. Kantor polisi tidak akan mungkin menutup pintu. Silakan aja. Justru video penghujatan Lina Wijaya terhadap Islam ada di saya Gurunda buktinya. Dia mengatakan Nabi Muhammad itu penyesat dan Islam itu menyembah iblis. Masih ada di saya. Dia monolog loh itu. Monolog ya? Monolog gitu. Ada di saya videonya. Jangan dilaporkan. Kita kan ajaran kasih. Kita tunggu aksi berikutnya. Aksi dari Lina Wijaya dan teman-teman. Tapi kalau saya sebagai umat Islam, saya sebagai misalnya nih ya, saya orang Kristen, atau saya pelapor lah ceritanya ya. Kenapalah saya tidak melaporkan kemarin orang yang menginjak Bible saya, alamatnya lengkap, tinggalnya di mana. Ya kan ya? Ini kelihatan sekali ada sentimen. Orang suruh cukur orang yang ada di foto yang belum tentu ya 99,10% itu bukan anak Maria, tapi dilaporin. Orang yang nginjak Bible nggak dilaporin. Aneh sih. Malah berpeluk kasih sama mereka justru. Malah dijadiin anak angkat mereka itu si penginjak Bible itu. Iya. Ya Bang Dio. Iya. Ya, kenapa Bang Dio? Ini apa ya? Selamat malam semua ya. Ya, malam. Malam Bang. Bang Juma ya? Ya. Siap. Oke. Saya Kristen juga sih Bang. Iya, saudaraku silakan. Senang juga sih kalau misalnya kasih dengan abang atau diskusi. Salah satu penggemar juga. Alhamdulillah. Oke. Ya. Dari video-video yang sebelumnya saya sudah simpan sih di galeri Bang Juma gitu. Cuman saya mau tanyakan tadi. Iya. Oke ya. Kita diskusi sederhana gitu kan. Silakan. Injil yang langsung aja Bang Juma ya. Ya. Oke, kalau misalnya ada yang salah bisa dikoreksi lah. Silakan. Injil yang ditulis oleh Warakah bin Naubal itu sama nggak dengan Injil Yesus itu? Kalau misalnya salah, dia kan penulis katanya nih, penulis Injil itu Warakah bin Naubal. Yang dia tulis ini dapat dari mana Injilnya gitu? Karena Injil ini sudah ada gitu. Itu Anda dapat referensi dari mana Warakah nulis Injil? Ya, gimana? Dapat referensi dari mana Warakah nulis Injil? Putus-putus suaranya. Dapat referensi dari mana Warakah bin Naubal itu menulis Injil, Bang Dio? Iya, saya baca di Al-Quran dan Di Al-Quran mana cerita tentang Warakah? Nggak ada Bang, kalau di Al-Quran bahas Warakah itu nggak ada. Oh, entar aku ambil ininya, ambil datanya bisa Bang? Boleh, ambil lah. Oke. Nanti kalau misalnya salah kan bisa dikoreksi. Bang Juma kan lebih paham ya. Sabar. Aku cinta. Kamu cinta buatan Indonesia. Bayar. Bayar.
semangat kali ya. Oh, dia dengan aku nggak ketemu lah bukunya, biar aku cari dulu. Kalau di Al-Quran itu nggak ada, Bang. Nggak ada Iya. Yang kami tahu, kalau berbicara mengenai Waraka ini ya, dia adalah seorang nestorian boleh dibilang. Iya, Keluarga dekat daripada istri baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian termasuk orang yang hanif, artinya yang lurus. Lurus di sini mendudukkan ajaran Nabi Isa atau Yesus dalam iman Kristen sebagai nabi dan rasul. Iya, stop Bang. Itu Isa sama Yesus sama nggak menurut Bang Juma? Sebenarnya kalau Isa itu dihilangkan khususnya di Kristen Indonesia, misalnya tak ada Nabi Isa, maka Yesus ini akan menjadi seorang tokoh yang hampir fiktif. Kenapa? Ini di Kristen Indonesia ya. Karena Nabi Isa lah yang kemudian memperkenalkan istilah Alkitab, istilah Allah. Ya, itu dari Al-Quran semua. Di mana Nabi Isa menyeru tentang Alkitab, menyeru tentang kenabiannya, menyeru tentang kerasulan, menyeru tentang Allah. Nah, jadi kalau berbicara apakah Yesus dan Nabi Isa itu sama, dalam cerita beda. Beda, itu pasti. Tetapi ketika kita berbicara mengenai sumber di mana oknum ini berada dan mengajar, maka dia adalah oknum yang sama. Jadi Isa mengajar di tengah-tengah ahli kitab, kemudian beliau lahir tanpa ayah, diberi hikmat kenabian, beliau adalah hamba Allah, lahir dari seorang perawan, dan kemudian dia menjadi pengajar bagi Bani Israel, lahir tanpa ayah. Nah, rupa-rupanya di Kristen juga seperti itu. Islam datang mengajar tentang Nabi Isa, Al-Quran datang mengajar tentang Nabi Isa, untuk kemudian memberitakan tentang keadaan Nabi Isa ketika dia datang ke tengah-tengah Bani Israel. Ditolak oleh kaumnya, selain ditolak, juga kemudian dibuatkan makar. Apa itu? Dibuat bagaimana cara kemudian supaya Nabi Isa ini dicelakai. Nah, tidak hanya sampai di situ. Nabi Isanya diajarkan oleh mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Nah, ini Al-Quran datang untuk menyampaikan berita kejadian tersebut. Nah, Islam Kristen itu kemudian bertemu. Ternyata benang merahnya kita bisa dapatkan. Al-Quran mengatakan, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan kemudian kepada mereka untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Rupa-rupanya Kristen datang menyembah manusia yang pernah datang sebagai nabi di tengah-tengah Bani Israel. Artinya nyambung. Yang dikatakan oleh Al-Quran berarti Yesus di dalam pendalaman keagamaan Kristen. Seperti itu, Bang. Oke, stop Bang Juma. Maaf Ya. Bang. Gini Bang. Silakan. Informasi yang seperti itu tentunya dapat dari sumber yang bisa dipercaya, kan seperti itu. Betul. Dari sumber itu dari mana Abang Juma dapatkan gitu. Kalau misalnya dari malaikat Jibril, tentu sudah berbeda lagi ceritanya. Karena begini Bang Juma, saya lihat video Bang Juma, mungkin sudah banyak juga memahami Alkitab itu kan. Kalau dalam Alkitab, baik itu malaikat berbicara kepada Adam, baik berbicara kepada Abraham, kepada Musa, kepada Daniel, dan seterusnya, dia berbicara, akulah malaikat. Selalu mengatakan bahwa dia adalah malaikat yang sama, bernama itu. Sedangkan
wahyu diturunkan kepada Nabi, malaikat itu tidak pernah mengatakan bahwa dari Allah gitu. Dia memberikannya, jadi berbeda gitu. Dari mana dia mendapatkan cerita Injil ini? Kalau memang dari Tuhan yang sama, kenapa nggak sama? Misalnya gini, kalau misalnya aku dapat pesan dari Bang Juma, membawakan satu arsip untuk membawakan ke satu negara, dan Bang Juma memerintahkan yang satu lagi untuk membawa ke negara yang satunya, kami membawa sumber yang satu gitu. Tapi ini kenapa berbeda gitu? Oke, boleh saya jawab? Langsung aja Bang Juma, nggak apa-apa. Langsung. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Ketika Al-Quran menarasikan wahyu dari Allah kemudian terkait penyampaian cerita atau kisah tentang Nabi Isa, apa kata Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbik bil haqq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Berarti Roh Kudus yang mewahyukan tersebut tidak mesti memperkenalkan diri. Wahai Nabi Muhammad, aku adalah Roh Kudus yang diutus oleh Allah untukmu. Tetapi kemudian qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Nah, bagaimana tentang Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quranul Karim? Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada mereka Bani Israel, sembahlah aku, jadikanlah aku Tuhan selain daripada Dia yang telah mengutus aku. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas tahizuni, jadikanlah aku dan juga ibuku sembahan dua Tuhan selain daripada Tuhan yang telah mengutus aku. Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Nah, poinnya di mana? Ketika Nabi Isa ditanyai oleh Allah perkataan demikian, Nabi Isa berkata, aku tidak berkata-kata apapun yang bukan hakku untuk aku katakan. Itu dulu kuncinya. Ternyata di dalam Yohanes 12:49, Yesus sendiri berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Dia yang telah mengutus aku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu intinya di situ. Nah, ketika Anda mengatakan kenapa tidak sama antara Injilnya orang Kristen yang adalah Bible dengan yang diuraikan oleh Al-Quran, rupa-rupanya ketidaksamaan itu muncul. Jawabannya disebabkan karena Bible, kitab kanonik, itu hanya hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenali. Sedangkan Nabi Isa berkata dalam Al-Quran, aku tidak berkata selain apa yang menjadi hakku. Di dalam Yohanes, menurut penyelidikan Yohanes, dia mengatakan Yesus ini berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang menjadi hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti uraian Nabi Isa dan ucapan Yesus sama. Bagaimana dengan Lukas? Bagaimana dengan Markus? Bagaimana dengan Paulus? Bagaimana dengan kitab Petrus? Bagaimana dengan surah-surah Paulus? Rupa-rupanya surah-surah ini, itu Yesus tidak memberikan legitimasi kepada kitab-kitab tersebut. Dan Yesus tidak pernah mengenal penulis-penulis kitab-kitab tersebut. Artinya, kalau Anda menilai Al-Quran dengan menggunakan Bible, gak nyambung. Karena Bible bukan Nabi Isa punya, bukan Yesus yang punya. Sedangkan kalau kita melihat uraiannya, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya, ketika Nabi Isa datang di tengah-tengah muridnya, Nabi Isa menyampaikan perkataan-perkataan. Tidak ada murid yang menulis, tidak ada murid yang menghafal. Tidak ada murid yang menulis, tidak ada murid yang menghafal. Lalu dari mana kitab kanonik ini? Contoh ya,
Markus dituliskan tahun 64 sampai 67. Matius dituliskan tahun 66. Ada yang mengatakan tahun 80-an kurang lebih. Petrus dituliskan tahun 65. Ada juga yang mengatakan dituliskan tahun 81 sampai 96. Kalau Yohanes sudah jelas tahun 40 sampai 140. Kalau Lukas tahun 62. Ada yang mengatakan ditulis tahun 80 sampai tahun 85. Kitab Wahyu jelas itu ditulis tahun 90 sampai tahun 100. Lalu dari mana mereka dapat materi-materi ini? Yesus tak ada. Sebelum Yesus terangkat ke langit, firman telah kusampaikan semuanya menurut tulisan Yohanes. Berarti dari mana narasumber menuliskan Lukas, kisah para rasul, Wahyu, bla 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 dan seterusnya? Ternyata bukan dari Yesus. Karena Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lukas, aku berkata-kata sesuai dari diriku sendiri, sesuai dengan apa yang kuterima, sesuai dengan apa yang kutemukan, sesuai dengan apa yang kuselidiki. Begitu juga penulis yang lain. Jadi, ketika kemudian Al-Quran berbicara, itu dari Roh Kudus. Nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Yang maha melihat adalah Allah, yang maha mendengar adalah Allah, yang maha menyaksikan adalah Allah. Jadi ketika pemberitaannya dari Allah langsung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, pasti akurat. Tetapi Lukas menulis, Markus menulis, Paulus menulis. Dari mana kita bisa mengatakan itu akurat? Mereka menulis puluhan tahun setelah Yesus. Mereka tidak maha menyaksikan, mereka tidak maha melihat. Jangankan menyaksikan, melihat pun tidak. Jangankan maha mengetahui, sedangkan mereka menuliskan jauh setelah Yesus tak ada di bumi. Lalu gimana dong? Al-Quran mau disingkirkan dengan menggunakan tulisan-tulisan wartawan? Oh, tak mungkin. Yang benar adalah pemberitaan Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Nabi Muhammad tidak pernah membaca Torah, Nabi Muhammad tidak pernah membaca Injil. Tapi kenapa kemudian pemberitaan-pemberitaan ini muncul di dalam Al-Quranul Karim? Jawabannya, karena wahyu datangnya dari Allah melalui pemberitaan Roh Kudus. Demikian. Ya, Bang Dio, dibuka mute-nya Bang Dio. Bang Dio. Kan gini Bang, itu kan di dalam Lukas, di dalam Lukas 1 ayat 1 itu kan diterangkan itu. Bentar ya, biar aku bacakan dikit Bang ya. Silakan. Biar aku bacakan dulu Bang. Seperti yang dikatakan Bang Juma tadi, sumber-sumbernya katanya tidak akurat itu apa ya? Nah, antara coba nanti Bang Juma bahas ini ya. Katanya kan tidak akurat nih. Lukas 1 ayat 1 ya, Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula saksi mata. Saksi mata Bang Juma ya? Iya. Jadi kenapa Bang Juma mengatakan bahwa tidak akurat itu? Bang Juma coba selesaikan dulu. Oke, baik. Begini saudaraku. Ketika kemudian ada kejadian yang terjadi, kita jauh dari kejadian ini dan kita mencari titik poin daripada keakuratan pemberitaan. Maka mata rantai pembawa berita harus sampai kepada sumber. Itu pasti. Ini kalau kita mencari kebenaran. Bukan hanya sekedar percaya aja atau menganggap sesuatu itu ya hanya angin lalu saja. Tapi ketika berbicara mengenai keautentikan sebuah pemberitaan karena hal yang penting untuk kita ketahui, apalagi masalah iman, ketika keliru maka kita hancur karena ini iman. Iman berbicara mengenai akhirat selamatnya seseorang. Nah sekarang kita lihat Lukas 1 yang Anda bawa. Theophilus yang mulia. Pertanyaan pertama, siapa Theophilus ini? Siapa Theophilus ini? Kok dia lebih duluan mulia? Theophilus ini siapa? Pernahkah Yesus menyebut nama ini?
Pernahkah Yesus mengenal orang ini? Dan yang penting Anda tahu, ternyata Lukas disusun oleh Lukas hanya untuk seorang bernama Theophilus, bukan untuk orang lain. Bacakan kepada saudara. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Analisa ilmiahnya kemudian adalah pernyataan Lukas itu sendiri. Apa itu? Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Kalau kita ingin mengkaji secara ilmiah, maka kita harus menghadirkan semua tesis yang dihasilkan dari penyusunan berita yang terjadi tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Mana berita-berita itu, peristiwa-peristiwa apa saja itu, dan siapa orang yang banyak ini yang berusaha menyusun berita-berita tersebut. Itu satu. Yang kedua, seperti yang telah disampaikan kepada kita oleh mereka. Mereka ini siapa? Masalah muncul kemudian. Mereka ini adalah dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Siapa mereka itu dan apa kesaksian-kesaksian mereka? Sejauh mana kebenaran kesaksian mereka? Siapa yang memiliki kedudukan otoritas untuk mensahkan kesaksian mereka bahwa itu benar atau salah? Yang ketiga, karena itu setelah aku menyelidiki, sekarang Lukas menyelidiki. Kapasitas dia sebagai penyelidik itu apa? Hasil penyelidikannya itu disebut apa? Siapa yang memerintahkan melakukan penyelidikan? Apa tujuannya dia kemudian melakukan penyelidikan? Apa orientasi dia melakukan penyelidikan? Kedudukan hasil penyelidikannya ini disebut apa? Sertifikat, tesis, skripsi, atau apa? Yang keempat, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Mengambil keputusan untuk apa? Kedudukannya apa? Hakim, jaksa, imam, rabi, Mesias kah dia? Presiden kah dia? Gubernur kah dia? Atau dia adalah jaksa? Sehingga dia harus mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagi seseorang bernama Theophilus. Yang kelima, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Siapa yang menjadi kredit poin plusnya untuk mendudukkan bahwa penyelidikan, susunan, hasil penelitian, dan juga peristiwa dan cerita yang disusunnya dengan teratur ini adalah betul-betul benar. Saudara, kalau menggunakan metodologi Al-Quran untuk mengkaji kitab Lukas ini, mohon maaf saya harus mengatakan, jangankan duduk menjadi setara dengan ayat suci Al-Quran, untuk duduk sebagai hadis dhaif, lemah pun tidak bisa. Dia hanya bisa duduk setara dengan hadis maudhu, palsu. Kenapa palsu? Pertanyaan-pertanyaan saya tadi, dari mana Lukas tahu siapa saksi-saksi, apa kesaksiannya, apa hubungannya dengan Yesus? Saksi ini pernah bertemu dengan Yesus, di mana dia pernah bertemu, siapa yang melihatnya bertemu, apa ucapan mereka, apa tanggapan Yesus, apa ucapan Yesus, apa tanggapan mereka, apa perintah Yesus, apa jawaban mereka. Itu semua unsur harus terpenuhi supaya Lukas bisa duduk sebagai pemberita yang memiliki sanad sahih dari sang sumber. Tapi sejauh saya belajar, pendeta-pendeta belajar, pastor-pastor belajar, mahasiswa sekolah teologi belajar, tidak ada intrik yang kemudian menjadi asas pembenaran secara logika dan akal sehat berdasarkan ilmu, bahwa Lukas ini betul-betul adalah pemberita yang akurat, sumbernya bersumber dari Yesus. Ada? Sama sekali tidak ada. Inilah yang terjadi saat sekarang. Lalu bagaimana
Bagaimana saudara Kristen itu bisa beriman, percaya kepada kitab Lukas? Karena dogma, karena doktrin, karena turunan, karena bapaknya, karena kakeknya, karena buyutnya, secara turun-temurun, baik kepercayaannya, prosesi keagamaannya, makanan yang mereka makan, cara ibadah mereka, Tuhan yang mereka sembah, semuanya klop, sehingga menutup kemungkinan untuk mereka belajar selayaknya umat Islam, mengkaji, mentadaburi, meneliti kemudian kebenaran daripada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Mereka seketika bulat menelan, beriman, percaya, tanpa mereka mentadaburi lebih awal. Itulah yang terjadi sekarang. Tak ada pendeta yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul secara ilmiah dihasilkan daripada paparan kita membaca Lukas 1 ini. Tidak kena juga sih, nggak nyambung. Oh, nggak nyambung. Tadi kan Lalu sudah dikatakan. tolong sambungkan dulu saksi mana yang memberikan kemudian cerita-cerita dan peristiwa-peristiwa yang menjadi rujukan referensi tulisan Lukas. Sebutkan satu nama. Saksi mata kan Ya, sebutkan namanya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di mana itu tertulis? Di dalam kitab Matius, Lukas itu kan kitab orang. Matius kalau kita baca, Bung, dari Matius 1 hingga sampai Matius 28 pun tidak akan pernah Anda temukan nama Lukas di dalamnya. Silakan Anda tunjukkan. Di dalam Matius mencatat semua pasal dalam Lukas mencatat semua pasal gitu dia. Enggak, ini dia ceritakan mengenai kesaksian kan. Sama seperti ketika Anda bercerita kepada saya, Bang Suma, ya, aku mendengarkan di Jakarta itu akan dibangun tower tingginya 1000 lantai. Dari mana informasinya? Dari kesaksian-kesaksian orang yang ada saya temukan di Jakarta. Saya percaya begitu aja. Maka pasti saya sebagai orang intelektual pasti kutanya, siapa yang bersaksi di sana? Lah kalau cuma mengatakan banyak saksi, siapa saksinya? Apa kemudian kosakata kesaksian tersusun menjadi pemberitaan itu? Inilah yang dialami oleh kitab saudara. Putus, benang merah tidak ada sampai kepada murid Yesus. Jadi 12 murid tidak saksi. Mana kesaksian 12 murid? Di mana tertulis itu? Itu aja dulu. Itu pada waktu Yesus mengatakan kamu adalah saksi sampai ujung bumi, itu udah saksi mereka 12 rasul. 12 murid saksi kenabian, saksi pengajaran. Sekarang yang tertulis dalam narasi Lukas itu dihasilkan dari mana? Dari saksi. Mana benang merahnya? Mana benang merahnya? Itu kan sudah jelas gitu. Misalnya kalau Bang Juma bersaksi gitu, apakah perlu ditampilkan lagi saksi pendukung Bang Juma? Kalau memang Bang Juma sudah cukup saksi, itu gimana sebenarnya maksudnya? Ya, ini mungkin cukup saksi. Mungkin saksinya Lukas ini ada jutaan, mungkin. Makanya dikatakan di sana banyak orang menyusun suatu berita, banyak orang. Tapi nah sekarang inilah yang informasi seperti itu. Sekarang kalau Anda membawa berita ke kantor polisi, Pak, di situ banyak saksi. Polisi membenarkan, oke. Kapan Anda bisa menghadirkan saksi-saksi tersebut? Jawaban Anda, upaya Anda, tindakan Anda apa? Pokoknya banyak, Pak. Siapa? Banyak, Pak, pokoknya. Udah, polisi akan ketuk palu. Orang ini nggak bisa dipercaya. Kalau cuma mengatakan banyak saksi kejadian, ada Pak yang banyak kok melihat, bukan cuma iya siapa? Menyebut nama sekalipun, misalnya yang melihat diantaranya bom-bom yang mana? Tinggal di sini. Coba kau jemput, suruh datang besok. Nah, kesaksian si bom-bom harus seirama dengan narasi yang saudara buat. Kalau tidak, bohong. Nah ini jangankan menghadirkan saksi, jangankan menyebut apa bunyi kesaksiannya, menghadirkan menyebut nama saksi saja kagak bisa. Lalu ini mau dipercaya?
saya sino. Kecuali kembali kepada gereja. Kami jemaat gereja Bang Suma, apapun yang terjadi inilah iman kami. Ya sudah, selesai kita. Nah, lalu apa solusinya? Jangan cari solusi. Telaah dulu. Lukas ditulis di mana? Oh, ditulisnya di tanah Yudea misalnya, atau di Galilea misalnya, atau di Yerusalem. Oke, tahun berapa ditulis? Apa kemudian pandangan orang yang hidup tahun sekian? Siapa yang menerima pertama kali pemberitaan ini? Bagaimana upaya mereka untuk menelaah ini? Jadikah buku ini sebagai kitab suci bagi mereka? Ternyata itu juga tidak ditemukan. Nanti buku ini menjadi kitab suci setelah lolos konsili. Makanya kitab ini disebut kitab apa namanya ini? 4 kitab kanonik yang dikanon. Ini kalau tidak lolos kemudian pada saat pengkanonan seperti kitab Filipus, kitab Thomas, kitab Maria, kitab Andreas, kitab Barnabas, kalau dia tidak lolos, celakalah kalau ini firman Tuhan. Untungnya Lukas ini lolos. Kenapa lolos? Karena berkesesuaian dengan iman kepercayaan orang Romawi kuno. Kok bisa? Yes. Karena nanti di Lukas 2 telah lahir juru selamat Tuhan di kota Daud, lahir Tuhan. Nah, itu cocok dengan orang Yahudi enggak? Tuhan lahir? Tidak. Cocok dengan siapa? Cocok dengan imannya orang Roma Yunani yang suka nyembah-nyembah dewa. Maka buku Lukas ini lolos kemudian. Makanya buku Lukas tidak menjadi kitab suci bagi orang Yahudi. Padahal katanya yang ditulis ini kesaksian-kesaksian tentang Yesus, keyahudian Yesus, ya, ketaatan Yesus, cara ibadahnya Yesus. Tapi kenapa enggak jadi tolak ukur bagi orang Yudaism? Justru menjadi tolak ukur bagi orang Roma yang sebelum ada Kristen, mereka lebih dulu sudah menyembah dewa-dewa. Ya, saya sih mengatakan kalau saudara Kristen ini belajar Bible, pasti ada potensi untuk ya minimal agnostik. Kalau dia benar-benar peduli dengan keselamatannya, insya Allah sampai kepada hidayah. Saya bukan mau menyatakan hal yang berlebihan, enggak. Itu fakta. Itu fakta yang ada di tengah-tengah kita. Orang yang mendalami Bible dengan akalnya, pasti mereka akan sadar, ini enggak dari Yesus ini. Apalagi melihat ada revisi, dirubah-rubah, meninggalkan bahasa aslinya. Ini bagaimana kita bisa tahu terjemahan lama yang benar atau terjemahan baru kah yang benar, bis kah yang benar atau yang mana yang benar? Karena tidak disertakan dalil-dalil yang aslinya. Hanya terjemahan ke terjemahan. 3 tahun ke depan direvisi lagi, 3 tahun direvisi lagi. Gimana ceritanya bisa mengetahui ini benar, ini salah, oh ini sudah benar, ini masih keliru. Sementara tolak ukurnya sudah tak ada. Apa tolak ukurnya? Tulisan yang pertama. Tulisan Lukas pertama pun tolak ukur Lukas menulis ini apa? Membenarkan tulisannya oleh siapa? Yesus ada campur tangan dengan kitab ini? Ternyata nggak ada. Jadi semuanya kita kembalikan kepada akal kita masing-masing. Mudah-mudahan jawaban saya ini kemudian bisa menjadi acuan saudara untuk memperdalam lagi Bible. Karena Bible kalau kita kaji, Bible akan memuntahkan kemudian ya fakta yang tertuang di dalamnya berdasarkan dengan akal dan juga iman yang saudara-saudara Kristen pegang hari ini.
Ya, Bang Dio, dibuka mute-nya Bang Dio. Bang Dio. Silakan bantah Bang Dio. Ya, saya nambahin sedikit aja Bang. Sebelum saya Iya, turun. silakan. Jadi begini Bang Bang Dio Goto, ya, silakan. begini, Bible yang Anda pegang sekarang itu kan sebenarnya apa? Awalnya kan memang dari penyelidikan Lukas ya. Kalau abang tahu siapa itu Tevelius itu kan bapak gereja pertama ya, yang hampir sejaman dengan Petrus. Nah, sementara dasar Bible Romawi yang ditulis Eusebius itu ya, di bab keempat, memang ini berasal dari Injil sinoptik ya, Matius, Markus, Lukas itu. Tapi yang perlu abang pahami, karena di sini kan sudah 2 kali terputus ini mata rantainya. Yang pertama itu penghancuran baik suci kedua ya tahun 70, dan yang terakhir itu 284 ya. Kalau kita pelajari dari awal, karena Injil ini kan ditulis ya, sinoptik ini dari kurun waktu sekitar 20 tahun, dari tahun 40 ya sampai tahun 65. Ini tidak ada yang kenal antara penulis satu dan penulis yang lain tuh. Kalau kita lihat dari awal dari sumber ya. Matius itu adalah murid Yesus, sementara Markus itu adalah murid Petrus, dan Lukas ini teman Paulus. Sementara Lukas dengan Markus tidak pernah ketemu, Lukas dengan Matius pun juga tidak pernah ketemu. Nah, ini kan hanya mengambil dasar dari saksi-saksi yang hanya mendengar cerita turun temurun, mengingat ini ditulis setelah Yesus naik ke langit. Sementara Injil yang langsung bersentuhan dengan Yesus ketika Yesus masih hidup, seperti Injil Filipus, Injil Maria, Injil Barnabas, ini semuanya ditolak oleh Romawi. Kan begitu. Kalau kita berpikir menggunakan akal sehat, itu kenapa bukan Injil yang bersentuhan langsung dengan Yesus yang dipakai oleh Romawi? Kenapa justru Injil buatan Lukas ini yang dipakai? Kan begitu. Bahkan terakhir itu kan dibukukan oleh Ignatius ya, dengan Polikarpus, kedua murid Yohanes tuh. Kalau kita lihat kode P52 ya, terutama dari saduran naskah di Mesir itu ya. Di sini saja kalau kita lihat ini sudah ada kesalahan nih ya, Injil sinoptik nih. Kenapa? Karena dasarnya memang tidak valid, karena tidak ada legitimasi gitu loh. Sementara Injil-Injil yang bersentuhan langsung dengan Yesus ini ditolak. Bahkan Romawi pernah mengeluarkan pernyataan bahwa Injil Gnostik, Injil ini Yakobus, Maria, segala macam, itu tidak boleh dibaca oleh umat Kristen di wilayah jajahan Romawi. Kalau dibaca pasti dibunuh, kan begitu ceritanya ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, dari saya sudah jelaskan tadi, dari setelah penghancuran baik suci, ini kan lahir 2 pemahaman, adopsionisme dan patripasianisme nih ya. Ini yang mungkin Bang Dio tidak pernah pelajari ini, bahwa Injil-Injil yang berdekatan langsung dengan Isa ini justru tidak pernah menuhankan Isa gitu loh. Bahkan sampai dia lahir tahun 101 Bionik itu tidak sama sekali menuhankan Isa gitu loh. Nah, justru Isa dituhankan ketika Romawi ikut campur tangan dengan budaya Kristen, dengan rentetan